BTS telah melakukan keisengan satu sama lain selama beberapa tahun. Nah, ada beberapa keisengan yang benar-benar sukses dan legendaris. Penasaran kan apa aja? Berikut beberapa prank terbaik BTS yang sulit untuk dilupakan. Prank ulang tahun Jungkook. Saat itu, untuk merayakan ulang tahun Jungkook ke-16 tahun umur Korea, para staf dan ke-6 member BTS lainnya memutuskan untuk memainkan lelucon kecil dengan cara mengkritik Jungkook selama rekaman mereka. Setelah lelucon dimulai, terdengar sang produser terus menyuruh Jungkook untuk menari dengan benar. 뭔가 이런 사태를 벌어줘야 될 거 아니야, 가운데. Dan selama istirahat, Jungkook merasa bahwa dia telah menari dengan benar sepanjang waktu. Dan ketika para member mulai berdiskusi, RM kemudian mulai dengan aktingnya, dengan mulai memarahi Jungkook sedikit. Kemudian manajer datang dan Jungkook menjelaskan situasinya kepadanya. 뭐가 문제야? 그러니까 첫 테이프를 맞추는데 그게 댄스를 행진선에서는 제가 좌측에 있다고 하더라고요. Semua member BTS mulai masuk dengan mode acting mereka ketika manajer BTS mulai memarahi Jungkook untuk tindakannya. 연습 한두 번 해? 지금 뭐 하는 거야 지금? 여정구, 네가 잘했는데 다른 사람이 다 틀렸다 생각해? 네가 아직도? 너 왜 그래? Dan ketika manajer mereka pergi, prank pada akhirnya berakhir dengan sukses. Mereka mulai merayakan ulang tahun Jungkook. Tentunya Jungkook tidak bisa menahan tangis begitu dia menyadari bahwa semuanya hanyalah prank. Meninggalkan J-Hope. Saat itu para member bersepakat untuk membuat prank dengan mencoba meninggalkan J-Hope di pom bensin yang didalangi oleh Jin. Awalnya anggota lain merasa ragu untuk melakukannya, namun mereka semua akhirnya pergi. Begitu mereka pergi, tentunya mereka tidak bisa menahan tawa dengan situasi tersebut. 이거 어떡하냐? 미안하겠어. 봄이 진짜 당황할 텐데. Nah, tentunya J-Hope mendapat kejutan besar saat dia menyadari bahwa sudah tidak ada mobil mereka. 갔다고 그냥? 진짜 갔다고? 갔다고? 돌았나? Tentunya J-Hope tidak bisa menahan amarah ketika menelepon mereka untuk meminta penjelasan. 야, 왜 날 두고 가? 아, 형 차에 없는 거 몰랐다. 제가 화났어요. 야, 너는 이러면 안 돼, 지민아. 어? 지민아. 형님, 형 어디에요? 야, 너는 이러면 안 된다니까 형한테? 어? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk segera kembali untuk menjemputnya. J-Hope terus meminta penjelasan kepada mereka. Apa melakukan itu? 야, 이 진짜 아픈 새끼들. 진짜 머리가 왔다고? 진짜 머리가 왔어? 네. 와, 진짜 형 너무하네요, 형. 형, 진짜 그러지 말아요, 형. 아, 진짜 시시하게 하자 싶었다, 진짜. 진짜로, 진지하게. 아, 네. Dan kata-kata yang paling bersejarah bagi Jimin yang justru membuatnya tertawa adalah, "Kamu tidak bisa melakukan ini pada Hyung," kata J-Hope. Tentunya Jimin hanya tertawa karena J-Hope mengatakan itu. 야, 넌 나한테 그러면 안 돼, 지민아. 어? 넌 나한테 그러면 안 된다니까? 야, 나 진짜 히치하이킹 하려 했어, 진짜로. 진짜. 야, 진짜 빨리 말해, 어? 야, 진짜 진작에 히치하이킹 하려 했어. 나 진짜요? 손 있으니까.
진짜 지금 장난 아니다 지금 와. Prank Bang Bidi dan para member untuk RM. Dalam salah satu acara, BTS melakukan lelucon untuk RM dengan berkolaborasi bersama Bang Bidi, yakni dengan melakukan prank memarahi RM secara tidak adil. Kala itu, RM yang tengah melakukan syuting tiba-tiba diminta kembali oleh Bang Bidi. Dan hal itu membuat RM mulai merasa khawatir. Prank dimulai dengan Bang Bidi mempertanyakan soal kepemimpinan RM. Ketika Bang Bidi mulai mengekspresikan frustasinya, 이제 저희도 공부를 말고 솔직히 나는 뭐가 연습을 하고 있는 건지 안 해야지. 아니요. RM menjelaskan bahwa BTS akhir-akhir ini menghadapi beberapa situasi sulit. 엠카에서 지윤이가 한번 울었던 적이 있어요. 나이가 불안한 친구 주는 게 맞지 않느냐. Sementara RM tengah menjelaskan ke Bang Bidi, tiba-tiba staf tidak sengaja mengetuk pintu. Untungnya RM tidak menyadari kamera di atas pintu. Dengan cepat Bang Bidi melakukan improvisasi untuk membuat RM kembali fokus padanya. Dan meskipun RM telah menjelaskan situasi BTS, Bang Bidi tetap menegurnya secara tidak adil. Dan kemudian Bang Bidi melanjutkan dengan mempertanyakan etika kerja RM karena terus-menerus tidur. Kemudian RM terkejut karena tiba-tiba mendengar saran Bang Bidi tentang pembubaran BTS. 아이돌 뭐 선배 좀 이러고 올라오니까 이거 소리 안 나지? 필요 없어지? 너 잘난 것만 알고 이렇게 갈 거면 너 솔로 해 그냥. Selanjutnya Bang Bidi bertanya kepada RM apakah dia peduli dengan BTS dan bertanya untuk memilih BTS atau bersolo karir. Tanpa ragu-ragu RM langsung menjawab memilih BTS. 솔로야 무조건. 솔로야 무조건. 솔로야 방탄소년단이야. 방탄소년단이야. Karena Bang Bidi sudah tidak tega melihat ekspresi RM, kemudian Bang Bidi mengakhirinya dan mengungkapkan kepada RM bahwa semuanya hanyalah prank. 봐봐 임마. 야 이거 너 상남자 몰카. Tentunya RM langsung menangis karena ia benar-benar takut pada situasi tersebut. 진짜 저 마음에 안 드셔서 그러십니다. 하루만 얘기는 진짜. 네. Dan apakah kalian ingat dengan prank BTS ini? Saat dalam acara Amerika Hustle Live, BTS mendapatkan prank dengan tiba-tiba diculik saat ketika mereka masih menunggu di mobil. Kala itu tiba-tiba sekumpulan orang menyabotase mobil mereka. Terlihat mereka sangat ketakutan dan tak tahu kemana mereka akan membawa mereka pergi. Ketika mobil berhenti, mereka diminta untuk masuk ke dalam ruangan. Terlihat kan, ekspresi mereka benar-benar pucat. Tunggu, kamu pasti melewatkan momen yang jujur mengundang tawa karena terlihat ekspresi Suga dengan face pokernya. Sepertinya Suga tidak terpengaruh apakah dia sedang diculik atau tidak, atau mungkin dia sudah tahu bahwa itu hanyalah prank. Saat itu para member juga diminta melepas semua sepatu dan kaos kaki. Jungkook saat itu juga sempat dibentak yang membuat dia diam tak berkutik. Straight, fool! Man, you stop looking around. Look straight. Dan meskipun mereka sudah mengetahui bahwa itu hanyalah prank, ekspresi takut mereka belumlah hilang. Welcome to the American Hustle Life Hip Hop School. Beginning tomorrow, through intensive training guided by the greatest legends of hip hop and the best tutors around.
juga ini, apakah kalian ingat ketika V bersekongkol dengan staff untuk ngeprank para member lainnya dan ARMY dengan berkata kepada member bahwa dia kehilangan tas sekaligus paspor. Meskipun sebelumnya para member BTS lainnya benar-benar tidak tahu prank tersebut, namun sepertinya mereka mulai menyadari dan juga ikut berakting. Dan hanya J-Hope lah yang tidak menyadarinya. Dan ketika situasi benar-benar mulai memanas, tiba-tiba V berkata bahwa V sudah tidak mau melanjutkan syuting. V dan Jin terus berdebat. 기분이 들어야지. 기분이 들어야지. 다시 촬영해요. 촬영 안 해? 지금 이게 촬영하는 거예요. 지금 계속 기분 나쁜 얘기만 하는데. 네가 잃어버렸잖아. 우리한테 날. 그걸 집에 가든가. 그걸 집에 가든가. 그걸 집에 가든가. 가 그러면. 갈게요. 내려가. 갈게요. 가. 잘 가라. Kemudian tiba-tiba V kembali ke belakang, kemudian kembali lagi dengan membawa tasnya yang disembunyikan oleh staff. Tentunya J-Hope kesal karena hanya dia yang kena prank. Prank lift. Saat itu anggota BTS diminta melakukan misi aneh saat naik lift. Ini adalah prank yang dilakukan oleh para produser untuk BTS. Tentunya mereka melakukan misi itu dengan bertingkah aneh selama di dalam lift. Namun tiba-tiba mereka tidak tahu bahwa seseorang akan memasuki lift tempat mereka syuting. Tentunya mereka terkejut dengan situasi tersebut. Dan semakin buruk ketika lebih banyak orang datang ke lift tersebut dan mereka harus berdekatan. Setelah terungkap bahwa itu hanya lelucon, J-Hope adalah member yang paling lega karena saat itu ia ditangkap tengah melakukan pose konyol yang membuatnya benar-benar malu. Jimin hanya tertawa ketika J-Hope membicarakan situasinya saat lift terbuka. Nah, itulah guys beberapa prank terbaik BTS yang sulit untuk dilupakan. Yang mana nih prank favoritmu?